Baiklah, di sini saya Azaria Fatihah akan menjelaskan apa saja modul pada Odoo yang kami gunakan untuk diimplementasikan pada perusahaan Mitsubishi. Di sini kami menggunakan beberapa modul, yaitu ada modul CRM, Sales, Point of Sales, Project, Email Marketing, Purchase, Inventory, Accounting, Manufacturing, Maintenance, dan Employee. Saya akan menjelaskan sedikit kegunaan dari masing-masing modul ini. Yang pertama itu adalah modul CRM yang berguna untuk mengelola prospek, peluang penjualan, dan follow-up kepada calon customer. Di sini terdapat beberapa pipeline yang berarti pipeline ini adalah job desk atau kerja-kerja yang dilakukan oleh sales, yaitu sudah sampai mana tahapannya, dan akan dimasukkan kepada pipeline ini. Jika tahapannya sudah selesai, maka akan dipindahkan seperti ini, yang berarti semuanya sudah dilewati dengan baik atau sudah selesai kerjaannya. Selanjutnya itu ada modul sales. Modul sales ini adalah membuat dan mengelola quotation atau penawaran sales order serta kontrak jual beli. Di sini terdapat beberapa penawaran yang sudah dilakukan atau terdapat beberapa sales order. Yang selanjutnya itu ada modul purchase. Model purchase ini berguna untuk melakukan permintaan pembelian atau RFQ, purchase order, dan penerimaan barang. Di sini terdapat beberapa purchase order yang telah dilakukan. Selanjutnya itu adalah model inventory atau warehouse yang berguna untuk memanajemen gudang, stok, dan alur keluar barang masuk. Di sini ada satu delivery order yang berarti ada satu barang yang akan di delivery atau akan dijual dan atau dikirimkan. Selanjutnya itu adalah modul manufacturing atau MRP. Modul ini berguna untuk mengolah proses produksi, pembuatan work order, serta perencanaan kebutuhan material. Contohnya itu di sini ada produk, bagian produk. Di sini kita dapat melihat beberapa produk yang ada atau yang tersedia pada perusahaan ini. Selain itu, kita juga menggunakan modul accounting untuk mengelola akuntansi, jurnal, laporan keuangan, serta faktur dan pembayaran. Di sini terdapat ada modul dashboard atau bill yang telah dibayar atau sedang dalam pembayaran atau yang belum dibayar. Selanjutnya adalah modul employee yang berguna untuk mengelola data karyawan, kontak kerja, jabatan, dan departemen. Di sini terdapat beberapa karyawan yang ada di dalam PT Mitsubishi ini. Dan di sini juga terdapat beberapa departemen yang ada serta jumlah karyawannya masing-masing departemen. Selanjutnya, di sini juga ada modul project yang berguna untuk mengelola project, task, atau timeline. Sini terdapat satu proyek yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya, saya akan mencontohkan salah satu penggunaan atau penerapan modul Odoo pada PT Mitsubishi ini. Yang pertama itu saya akan menggunakan modul sales. Di sini kita akan membuat penawaran atau quotation. Yang pertama itu adalah membuat atau memilih customer-nya. Sini saya akan memilih customer-nya itu adalah Garuda Motor dan memilih produknya dengan kode. Maka di sini akan langsung terset harga per price-nya, harga per unitnya. Ini akan membuat berapa barang sih yang akan kita tawarkan, yaitu ada dua barang, dan langsung total harganya berubah sesuai dengan kuantitinya. Selain itu, kita akan simpan terlebih dahulu. Setelah ini, maka kita akan mengirimkan pemesanan melalui email atau penawaran melalui email kepada CV Garuda Motor dan kita send.
Setelah customer setuju dengan penawaran ini, maka kita akan klik confirm dan status akan berubah menjadi sales order. Setelah status berubah menjadi sales order, kita bisa membuat create invoice dan membuat invoice. Ini adalah draft dari customer invoice yang barangnya telah kita tawarkan tadi. Setelah itu confirm dan send. Ini akan terdapat penawaran, subjek, email, dan invoice yang akan kita kirimkan kepada CV Garuda Motor dan kita sendkan. Setelah kita membuat sales order atau sudah mengirimkan invoice tadi, maka kita akan membuka modul inventory. Jadi terdapat dua delivery order yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu ini. Ini ada sales order yang kita lakukan kepada CV Garuda Motor. Nah, karena CV Garuda Motor telah menerima atau telah menerima penawaran yang kita lakukan, maka kita akan mengklik tombol validasi. Setelah itu, maka statusnya akan berubah jadi done, dan kita akan memprint faktur yang akan kita gunakan tadi. Setelah itu, kita kembali lagi kepada modul sales, dan maka kita sudah melakukan create invoice dan mengirimkannya kepada CV Garuda Motor. Karena sudah proses di modul sales sudah selesai, maka kita akan masuk ke modul accounting untuk melihat customer invoice yang telah kita kirimkan tadi kepada CV Garuda Motor. Di sini terdapat invoice yang telah kita kirimkan kepada CV Garuda Motor tadi. Karena belum dibayar, maka kita akan membayarnya dan pilih akun banknya dan create payment. Maka statusnya akan berubah menjadi in payment dan dalam pembayaran. Maka di sini terdapat beberapa barang yang sudah dibayar atau yang ini yang baru saja kita lakukan. Sales ordernya. Itu adalah contoh penerapan dari penggunaan modul sales yang berkaitan dengan modul accounting dan modul manufacturing serta modul inventory. Selanjutnya saya akan
mencontohkan satu lagi atau menjelaskan satu lagi kegunaan dari model employee, yaitu kita bisa jika menambah karyawan baru, kita akan mengklik tombol new dengan nama, dengan job title-nya, work email-nya, dan menambahkan resume karyawan tersebut. Silakan menyimpannya. Maka data karyawan ini sudah masuk ke dalam data employee kita. Itu adalah beberapa contoh penerapan yang dilakukan pada modul-modul Odoo yang telah kami gunakan. Kesimpulannya adalah modul Odoo yang kami gunakan itu semuanya itu berkaitan, apalagi penggunaan modul sales dengan modul inventory dan modul accounting. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.